Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini agak sedikit demam panggung ini, demam kamera ya. Jadi biasanya saya ngomong di depan langsung mahasiswa, ya bisa berinteraksi secara batin. Sekarang saya harus ngomong di depan kamera. Ini sesuatu yang baru bagi saya, ya, sehingga saya harus belajar juga ngomong di depan kamera. Saya rasa lebih sulit ya daripada ngomong di depan langsung mahasiswa atau orang dan sebagainya. Tapi saya usahakan ya. Oke, good. Tema kita adalah untuk sesi pertama ini skalar, vektor. Ya. Di sesi kedua nanti kita bicara tensor. Ya. Nah, oleh karena itu saya rasa saya nggak tahu. Saya bisa menggabung kedua lebih mendalam ya. Biasanya orang mengatakan bahwa skalar itu adalah suatu besaran, dikaitkan dengan besaran yang hanya memiliki besar, artinya begitu. Jadi pertama kali kita diajar oleh guru SMA kita ya, skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar. Sementara vektor ya, dipahami sebagai besaran yang memiliki besar dan sekaligus arah. Good. Dengan pengetahuan awal yang semacam itu, ya, semoga kita bisa nanti memahami lebih lanjut. Ya, sesungguhnya untuk kata vektor, skalar, ya, itu nanti akan bisa dipahami dari berbagai macam sudut pandang, ya, berbagai macam sudut pandang. Tapi saya akan mulai dengan konsep vektor dan skalar, ya, itu dari apa yang pernah kita pelajari di sekolah menengah atas dulu, ya, bahwa vektor skalar adalah suatu besaran yang memiliki besar. Jadi kalau hanya memiliki besar, sebenarnya skalar itu merupakan suatu bilangan, tepatnya adalah bilangan real. Ya. Nah, sementara vektor, ya, itu selain memiliki besar juga memiliki arah. Jika kalau kita bicara tentang vektor, biasanya ketika terkait dengan sebuah vektor, maka selalu ditanya dua hal: berapa besarnya dan kemana arahnya. Itu selalu ditanyakan. Sementara kalau terkait dengan besaran skalar, selalu hanya ditanya berapa besar. Gitu. Nah, sebenarnya dalam tangkaran lebih lanjut, ya, skalar bisa dipahami juga sebagai sesuatu yang invarian, tidak berubah, dikaitkan dengan suatu transformasi. Ini pada tataran yang lebih lanjut ya, jadi pada misalnya nanti di teori relativitas dan sebagainya, ya. Jadi besaran skalar itu dipahami sebagai suatu besaran yang tidak berubah, ya, kalau dilihat dari kerangka acuan, ya, yang beda. Ya. Nah, sementara vektor bagaimana? Vektor adalah suatu besaran yang tersusun atas sekian komponen dan masing-masing komponen berubah mengikuti perubahan suatu besaran vektor acuan, ya, yang biasanya diambil adalah vektor posisi. Itu. Tapi itu nanti ya. Kita mulai dulu dari yang sederhana. Ya. Oke. Jadi kalau terkait dengan besaran skalar, saya sudah jelas, saya tidak akan ulang lagi, kecuali nanti kalau kita bicara besaran skalar yang lebih dengan cara yang lebih lanjut, ya. Good. Saya akan mulai dengan besaran vektor. Nah, dalam penggambaran besaran vektor biasanya dibutuhkan diagram, ya, biasanya disajikan dalam bentuk anak panah. Dengan panjang anak panah ini menyatakan besarnya, proporsi proporsional dengan besarnya, arah yang ditujukan oleh anak panah itu adalah arah vektor yang bersangkutan. Ya. Nah, biasanya cara penulisan besar vektor dengan lambang misalnya P, diberi anak panah di atasnya.
V itu, ya, besarnya V, ya, besarnya V biasanya ditulis sebagai ini, ya, besarnya V, besarnya cara vektor itu, ya. Nah, selain dengan cara seperti ini, ya, cara vektor juga ditulis sebagai kadang-kadang orang tulis tidak pakai anak panah, tapi pakai tanda bar di atas. Dan ini saya sampaikan berbagai macam cara, ya, berbagai macam cara menuliskan cara vektor. Ya. Ada juga yang menulis seperti ini. Jadi memang akan banyak sekali cara untuk menuliskan cara vektor itu. Nanti ada sekalian biar tidak kaget, maka saya sampaikan beberapa metode itu. Nah, kalau di buku-buku biasanya juga ditulis dengan huruf tebal. Jadi kalau ada huruf tebal, ya, satu B dengan tulis dalam huruf tebal, bold, ya, maka orang mengatakan sebagai memahaminya sebagai cara vektor. Tapi kalau kita nulis papan tulis macam ini, ya terlalu lama kalau kita menulis tebal. Oleh karena itu saya menulis yang di atas. Ya. Jadi cara vektor selanjutnya akan kita tuliskan dengan simbol huruf disesuaikan dengan arah panah di atas. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin coba membicarakan, ya, yang pertama vektor 0. Tapi sebelum kita bicara vektor 0, kita bicara dulu penjumlahan vektor. Jadi besaran vektor itu bisa dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan besaran vektor adalah besaran vektor. Ya, jadi kalau saya punya besaran vektor, ya, maka bisa saya jumlahkan dengan besaran vektor yang lain. Misalnya, ya, besaran vektor V tadi, saya punya besaran vektor yang lain, ya, katakanlah V itu, maka kedua besaran vektor itu bisa dijumlahkan. Jumlahan dari kedua besaran vektor adalah besaran vektor, ya, vektor. Nah, cara penjumlahan secara diagramatik, ya, itu dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah kalau kita ingin menuliskan V ditambah dengan V. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan cara ujung dari vektor V ditarik, digeser secara paralel, dan arahnya secara paralel, kemudian pangkal besaran vektor V itu ditempelkan pada ini mereka, ya, vektor V. Ya. Nah, kemudian digambar garis vektor, ya, panah dari pangkal V ke pangkal. Ya, saya rasa ini ada sekalian, ya. Saya yang sedikit ingatkan, ya. Nah, itu adalah vektor V ditambah V. Nah, bisa juga sama. Jadi kalau misalnya sekarang bagaimana kalau V-nya yang kita geser? V-nya yang kita geser. Ya, jadi misalnya ini V itu, kalau V-nya kita geser, ya, paralel sana, sehingga pangkal vektor V itu berada di ujung vektor V, gitu, ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, kalau gambar ini nanti dipandang sebagai V ditambah dengan V, itu, ya. Nah, dengan mudah nanti akan bisa ditunjukkan berlakunya hukum komutatif, ya. Jadi V ditambah dengan V sama dengan V tambah dengan V, ya. V ditambah V sama dengan V ditambah dengan V, komutatif. Good. Nah, dalam hal ini kemudian muncul satu gagasan, ya, konsep vektor 0. Jadi vektor 0. Apa itu vektor 0? Ya, mungkin nanti bisa dipahami bahwa vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0. Nah, ini persoalan arahnya kemana? Jadi kalau ditanya apa itu vektor 0? Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0. Lalu kalau ada mahasiswa yang atau orang yang kritis, lalu arahnya kemana? Arahnya nggak kemana-mana, nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu arahnya berarti nggak tahu, nggak punya arah barangkali begitu.
Kalau begitu, apa itu vektor nol? Apakah betul itu vektor nol? Vektor kan harus memiliki arah. Kalau begitu vektor nol tidak memiliki arah. Lalu bagaimana? Nah, akan lebih selamat kalau kemudian kita melihat vektor nol itu sebagai dari sudut pandang aljabar. Ya. Jadi vektor nol adalah suatu vektor yang nanti akan saya tulis theta atau ya, nol diberi anak panah di atas. Itu vektor nol. Apa itu vektor nol? Ya, saya lebih suka melihat vektor nol itu misalnya dari sudut pandang aljabar karena tidak ada kontradiksi. Ya. Vektor nol adalah suatu vektor yang kalau digunakan dengan sembarang vektor, hasilnya adalah vektor itu. Nanti kalau kita bicara tentang konsep kuantum, terbukti bahwa memang vektor nol itu panjangnya nol. Ya. Tapi tentu tidak akan ada masalah juga sekali lagi ya. Jadi saya lebih selamat kalau kita bicara itu. Ya, jadi vektor nol adalah vektor yang apabila digunakan dengan vektor yang lain, itu hasilnya adalah vektor yang lain. Apapun vektor yang lain. Ya, apapun. Ya. Nah, lalu konsep lawan vektor. Jadi vektor memiliki lawan. Ya, setiap vektor selalu memiliki lawan. Ya, apa itu vektor? Jadi lawan dari suatu vektor. Nah, contoh misalnya kita kembali ke vektor P, vektor itu T sama dengan vektor T, tetapi arahnya berlawanan. Ya, sehingga kemudian jumlahan antara vektor T ditambah dengan minus T itu hasilnya adalah vektor ya. Jadi vektor P, vektor minus P adalah suatu vektor yang arahnya berlawanan dengan P, besarnya sama. Ya, besarnya sama. Oke. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau P ditambah dengan minus P itu hasilnya 0. Mudah sekali buktikan. Jadi kalau kemudian ya ini geser, vektor minus P ada pangkal vektor P ada di minus P ada di vektor P, lalu ujung vektor minus P di mana ya? Ini seperti ini. Ya, kemudian ya minus P itu sana sampai sana ya. Jadi gitu. Jadi hasilnya vektor 0. Jadi nanti harus kita tunjukkan bukan vektor sembarang vektor, hasilnya vektor yang sembarang. Oke. Ini ya, jadi vektor minus P adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang vektor P tetapi arahnya berlawanan. Good. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan ya pengurangan vektor dengan vektor yang lain. Yakni bahwa saya definisikan vektor T dikurangi dengan vektor B adalah vektor yang diperoleh dengan jalan berapa? Vektor P ditambah dengan lawan vektor B minus B. Ini seperti itu. Ya. Oke. Sehingga kemudian kalau kita ingin menuliskan menggambarkan cara grafik ya, misalnya ini adalah vektor P tadi, misalnya vektor P. Lalu kemana arah vektor minus B? Arah vektor minus B ke bawah gitu ya, sana. Ini minus B. Nah, maaf ya, jadi ini ya, B-nya ini, lalu minus B-nya nah, jadi moga-moga nah, ya. Jadi minus B. Nah, ini adalah vektor apa? P minus B. Ya, yang gitu. Sebenarnya adalah jumlahan antara vektor P dengan vektor minus B. Oke, jadi itu pengurangan vektor dengan vektor yang lain. Ya, jadi penjumlahan dengan lawan dari vektor yang lain itu. Oke, nah itulah aljabar vektor. Nah, ada satu lagi yang harus kita pahami di sini. Ya, apa itu? Yang harus kita
dipahami adalah perkalian vektor dengan skalar. Hati-hati, perkalian vektor dengan skalar, bukan hasil kali skalar. Jadi ada nanti di dalam hitung vektor ini ada perkalian vektor dengan skalar, ada juga perkalian hasil kali skalar. Dua-duanya berbeda, harus hati-hati. Ya. Nah, perkalian vektor dengan skalar, ya, jadi nanti akan saya tulis kalau saya punya vektor V, maka perkalian vektor dengan skalar alfa, jadi misalnya V itu vektor, alfa itu suatu skalar, ya, skalar misalnya, maka dari sini kita akan mendapatkan perkalian antara vektor V dengan skalar alfa. Apa itu? Nah, sekali lagi, kalau kita bicara vektor, maka ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Panjangnya berapa atau besarnya berapa, arahnya kemana? Gitu. Jadi, vektor alfa dikalikan V itu adalah suatu vektor yang panjangnya jadi saya tulis begini, besarnya vektor alfa V itu adalah apa? Perkalian antara besarnya alfa, nilai mutlak alfa, dengan besarnya V. Nah, ini Pak, kalau ditanya vektor alfa V itu panjangnya besarnya berapa? Ya, panjangnya adalah atau besarnya adalah perkalian antara besarnya nilai mutlak alfa, skalar alfa itu, ya, dikalikan dengan besarnya vektor V. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah sudah terjawab tentang alfa V? Belum. Kenapa? Karena kita baru mengetahui besarnya. Harus dijawab pula arahnya. Arahnya kemana? Arah alfa V itu bergantung pada alfa itu. Ya, jadi bergantung pada alfa. Jadi makanya di sini arahnya ada dua kemungkinan. Ya, arahnya ada dua kemungkinan. Kalau kalau alfa itu lebih besar dari 0, maka arah alfa V itu jadi jika alfa lebih besar dari 0, maka alfa V itu besar. Ya, alfa V ya, itu searah dengan V. Ya. Kemudian jika alfa itu kurang dari 0, maka alfa V itu berlawanan arah terhadap jelas ya? Kan kelihatan ya. Nah, ini mengenainya tidak masalah ini. Oke, kita berikan ya. Jadi alfa V ya itu searah ya, searah dengan V. Ya, searah dengan V. Itu definisi dari perkalian vektor dengan skalar. Hati-hati ya, bukan hasil kali skalar. Jadi perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah vektor. Oke, good. Saya rasa jelas ya sampai di sini ya. Jadi vektor bisa digunakan antara vektor dengan vektor dan vektor bisa dikalikan dengan skalar. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bicara vektor satuan. Ya, vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Ini menjadi penting ya. Jadi kalau saya tuliskan sebuah vektor, saya tambahkan ke vektor V, maka akan selalu ditemukan misalnya vektor ini barang. Jangan
P melulu ya, U misalnya, sekian U ya, sekian. Jadi misalnya saya punya vektor U, maka akan selalu ditemukan ya sebuah vektor yang besarnya satu satuan, arahnya sama dengan arah vektor ya. Jadi vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya sama dengan arah vektor U. Dan itu nanti akan saya tulis sebagai SU, menunjukkan bahwa pakai topi. Suatu vektor yang arahnya sama dengan arah vektor U, ya, tetapi besar satu. Gitu. Nah, bagaimana cara memperoleh SU itu? Jadi ingat ya, skalus ini skalar. Ya. Kenapa? Karena ini adalah besarnya U, skalar ya, besarnya vektor U itu skalar. Oke. Nah, seper besarnya vektor U berarti juga skalar. Nah, ini kalau kemudian saya kalikan dengan U, ya, maka bisa ditunjukkan bahwa panjang dari SU itu satu satuan. Ya, panjang dari SU itu satu satuan. Kok bisa? Nah, kita lihat sekarang. Satuan. Coba kita ya, ada vektor jadi besarnya adalah apa? Berapa besarnya? Perkalian mana? Itu papan tulisnya yang tulisan yang bagian atas itu tertutup. Jadi mungkin kameranya kurang ke atas atau ada bagian yang tidak kelihatan gitu. Oh, gitu. Nggih. Ya. Ya, moga dilanjutkan, maaf mengganggu. Zoom Ya, out. sudah apa? Yang atas sekali masih belum. Sekali belum. Ya sudah cukup. Oh, ya. Jauh sekali aja. Agak jauh sekali. Ya. Sudah nampak ya? Sudah Pak. Sudah ya. Good, saya lanjutkan ya. Saya ulang lagi. Saya bicara tentang bicara apa namanya vektor satuan. Ya, saya akan bicara tentang vektor satuan. Good. Apa itu vektor satuan? Ya, saya katakan tadi bahwa vektor satuan adalah suatu vektor yang vektor satuan yang searah dengan vektor U. Ya, adalah suatu vektor yang arahnya sama dengan vektor U. Ya, besarnya satu satuan. Nah, itu akan saya tulis sebagai SU. Ya, SU. Ini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak SU vektor itu? Pak Irman, kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Benar. Yang saya lihat terakhir paling bawah itu ada vektor V itu, atau di bawahnya lagi saya tidak tahu. Sudah. Ini vektor ini kelihatan? Vektor V kelihatan. Vektor S topi kelihatan. Oh, S topi kelihatan. Oke, good. Ya. S topi kelihatan, V kelihatan. Lanjutkan ya. Jadi vektor satuan yang searah dengan vektor U, saya tulis sebagai SU topi. S-nya pakai topi. Ya. Adalah sebuah vektor yang panjangnya itu satu satuan dan searah dengan vektor U. Nah, itu vektor yang mana? Nah, vektor SU ya, itu tidak lain adalah vektor U dibagi dengan besarnya vektor U. Ya, vektor U dibagi dengan besarnya vektor U. Ya. Nah, apa betul bahwa ini adalah suatu vektor yang arahnya sama dengan vektor U dan besarnya satu satuan? Maka kedua pertanyaan ini harus dijawab, kedua hal ini harus dijawab. Jadi yang pertama, ya, besarnya berapa? Ya, kita hitung. Besarnya vektor SU
ini adalah besarnya vektor U dikalikan dengan besarnya U. Nah, menurut definisi, berapa besarnya perkalian vektor U dengan U besarnya U itu tidak lain adalah besar vektor U dikalikan dengan besarnya vektor U. Nah, besarnya vektor U ini sudah merupakan bilangan real positif. Ya. Akibatnya maka ini akan sama dengan dirinya sendiri. Jadi ini sama dengan besarnya U lalu dikalikan dengan U. Nah, sekarang lihat besarnya U dikalikan dengan besarnya U. Jadi hasilnya sama. Ya, jadi kita lihat bahwa besarnya SU itu adalah satu satuan. Oke. Nah, kemana arahnya? Nah, lihat di sini. Karena besarnya U itu lebih besar dari 0 gitu, ya. Maka sesuai dengan apa yang ada di sini dalam definisi dari perkalian dengan skalar ini, artinya apa? Ya, U besarnya U dikalikan U itu searah dengan apa? Dengan vektor U. Ya. Jadi terbukti di sini bahwa vektor SU vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya sama dengan arah vektor. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan sebuah vektor satuan yang terkait atau searah dengan suatu vektor. Vektor itu dibagi dengan besarnya vektor itu. Jelas ya? Jadi vektor yang disebutkan lalu dibagi dengan besarnya. Ya, jadi kalau dengan demikian maka kalau saya punya sebarang vektor V, vektor U, maka orang bisa menuliskan vektor U itu sebagai besarnya vektor U. Ya, dikalikan dengan vektor satuan yang searah dengan vektor U. Ya, jadi S. Jadi vektor satuan oleh karena itu bisa digunakan untuk menyatakan sebarang vektor yang searah dengan vektor satuan itu. Ya, vektor U ya, itu sama dengan besarnya vektor U itu dikalikan vektor satuan yang searah dengan vektor U, gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau vektor U itu ya, ada vektor yang lain yang berlawanan dengan vektor U. Nah, itu juga bisa dinyatakan dengan sebarang vektor ya. Misalnya sebarang vektor, ya, ini vektor U misalnya. Kemudian ada sebarang vektor, namanya vektor V misalnya gitu. Ya. Nah, vektor U dan vektor V berlawanan arah. Ya. Nah, tentu saja sepanjang vektor V akan ada vektor SB. Ya, SB. Sepanjang vektor U akan ada vektor SU. SU dan SB berlawanan arah. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, maka nanti kita bisa tuliskan bahwa vektor U atau vektor B ya, itu sama dengan suatu skalar ya, dikalikan dengan SU. Ya, dikalikan dengan SU. Nah, tentu saja di sini bisa diubah bahwa B itu karena dalam artinya B adalah berlawanan arah U, maka B ini adalah skalar yang negatif kurang dari 0 ya, dalam arti B kurang dari 0. Sebaliknya dalam situasi seperti ini U ya, dalam situasi bahwa SB ya, sama dengan minus SB, maka vektor U juga bisa dituliskan sebagai suatu besaran negatif atau positif. Tapi untuk kasus ini negatif karena apa? Akan saya tuliskan
tergantung dari arah yang dimaksudkan. Oke. Nah, dengan vektor satuan ini maka kemudian kita bisa menuliskan vektor-vektor ya, sebagai perkalian antara sebuah skalar dengan vektor satuan yang kita pilih. Nah, bagaimana kalau kita ada di dalam ruang satu dimensi? Ya? Misalnya saya punya garis, misalnya kita bicara tentang suatu ruang yang hanya satu buah garis, ya buah garis. Ya, maka kita bisa menyepakati sebuah arah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya, nah arah itu kemudian kita asosiasikan dengan, misalnya kita pilih ke kanan itu arah positif, ya, ke kiri arah negatif. Oke, nah ke arah kanan itu kita beri satuan misalnya I, satuan. Ya, maka kemudian sembarang vektor itu bisa dinyatakan dengan vektor satuan I itu. Ya, contoh, ya, misalnya saya punya vektor panjang garis itu, ya, panjang garis itu, ya. Nah, vektor itu misalnya adalah vektor apa? Misalnya vektor A, misalnya. Ya, vektor A. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ada vektor satuan sana, ada vektor arahnya sana, namanya A. Maka vektor A itu tentu bisa dituliskan ya, sebagai suatu perkalian antara vektor satuan I dengan suatu skalar. Nah, skalar itu misalnya saya tulis. Nah, kebetulan vektor A dan vektor I itu searah. Maka bisa diduga bahwa ya, bilangan A ini adalah lebih besar dari 0. Kenapa? Karena vektor A serta vektor I. Nah, berikutnya. Nah, kalau saya punya di garis tadi, saya dalam ruang yang sebuah garis tadi, saya vektor yang lain. Ini misalnya vektor itu adalah vektor B. Nah, karena kita sudah sepakati bahwa vektor satuannya adalah vektor I yang arahnya ke kanan, ya, maka vektor B pun juga bisa dituliskan ya, sebagai perkalian antara vektor satuan dengan sebuah bilangan, dan bilangan itu saya tulis misalnya B. Gitu. Nah, karena B itu vektor B itu berlawanan arah dengan vektor I, maka bisa diduga bahwa B itu kurang dari ya di sini. Kalau saya memilih satu vektor satuan ke arah tertentu, ya, maka kemudian kita bisa menuliskan sembarang vektor ya itu sebagai perkalian antara suatu skalar dengan vektor satuan yang telah kita pilih. Misalnya sebagai contoh, arah terhadap yang dari tadi ke kanan dan pilih vektor satuan I arah itu, ya, maka kemudian vektor A dan vektor B bisa kita buat. Nah, biasanya orang membaca ini skalar ini sebagai komponen. Jadi komponen vektor A relatif terhadap vektor satuan I yang searah dengan vektor A. Nah, ini adalah komponen vektor B ya, sepanjang vektor gitu. Negatif. Kenapa? Karena B berlawan arah dengan vektor. Nah, ya juga kalau garis yang kita pilih itu misalnya tegak, yang kita pilih tegak. Lalu kita pilih ke kanan vektor yang namanya vektor I. Good. Nah, pertanyaan sekarang, bisa nggak vektor A itu dituliskan sebagai perkalian antara vektor D dengan satu skalar? Jawabnya tidak. Ya. Kenapa? Karena karena vektor A itu tegak lurus terhadap vektor C. Ini bisa dilakukan tadi, kenapa? Ceritanya dari sini tadi, konsep vektor satuan tadi. Ya, vektor satuan yang searah dengan satu vektor. Maka vektor itu bisa dinyatakan sebagai perkalian tadi. Lalu kita berumum, ya,
Kalau kita memiliki vektor I misalnya vektor C. Nah, kalau kita memiliki vektor C itu, maka tentu vektor C bisa dituliskan sebagai perkalian antara vektor C atau I, kesatuan, panjangnya kesatuan, arahnya panjang itu, lalu dikalikan dengan suatu skalar C. Gitu. Ya, demikian juga nanti kalau ada yang berlawanan arah, ya, vektor ada vektor I. Nah, dan vektor D itu, maka vektor D itu bisa dituliskan sebagai perkalian antara vektor D dengan skalar I. Nah, karena vektor D itu berlawanan dengan vektor D atau I, maka skalar D itu kurang dari. Nah, lihat di situ bahwa ya kita bisa menuliskan ya, vektor-vektor yang searah dengan suatu vektor satuan itu sebagai perkalian karena searah atau berlawanan arah. Dengan kata lain sejajar. Jadi kita bisa menuliskan vektor-vektor yang sejajar dengan suatu vektor satuan yang kita pilih sebagai perkalian antara vektor satuan yang kita pilih itu dengan suatu skalar. Oke. Nah, sekarang kalau saya mempunyai sebuah vektor barang, misalnya vektor P besar, maka vektor P besar itu bisa saya uraikan atas dua vektor yang saling tidak lurus. Ya, jadi kalau kemudian yang ya, dari pendataan ini kita sebagai titik, ya, yang enggak itu sebagai titik, ya, maka kita bisa menguraikan vektor itu menjadi dua buah vektor, ya, dua buah vektor. Ya, diuraikan pada titik dan jadi vektor P itu merupakan jumlah antara vektor P X, saya pakai tombol, dan vektor P gitu. Ya. Nah, ini di sini ada vektor satuan I tadi ya. Kemudian di sini ada vektor satuan D. Ingat ya. Lihat bahwa vektor P itu bisa dituliskan sebagai jumlahan antara vektor P ya, vektor ya, ini vektor, ingat ya, vektor. Jadi saya mohon konsisten, saklek. Ya, kalau vektor ya ditulis vektor, kalau skalar ditulis skalar. Maka tidak akan bingung. Sebagian besar mahasiswa, sebagian orang bingung. Ya, itu karena apa? Menuliskan vektor seperti skalar karena lupa menulis panahnya begitu. Dan sebaliknya itu menjadi bingung. Ya, belajar konsisten gitu ya, belajar saklek gitu. Ya, harus saklek. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi karena karena vektor P bisa diberikan ya, merupakan jumlahan antara vektor Px dan vektor P. Vektor P sekarang itu kalau kita pilih persusuan X dan D, lalu pada suku X ada vektor satuan I, pada suku D ada vektor satuan J, maka kita bisa menguraikan vektor P itu atau menuliskan vektor P itu sebagai jumlahan antara dua buah vektor Px dan vektor Pc. Nah, ingat ya, vektor Px adalah vektor yang sejajar atau searah dalam hal ini dengan vektor X dan sumbu X atau vektor I. Vektor Pz itu sejajar dengan sumbu atau vektor D. Oleh karena itu, seperti yang baru saya tuliskan tadi, maka ini jadi sebagai Px dikalikan vektor ditambah dengan Pz dikalikan. Ingat di sini, Px bukan lagi vektor, tapi skalar. Pz bukan lagi vektor, tapi juga melainkan ke skalar. Nah, maka kemudian kita katakan bahwa vektor P itu bisa diuraikan atas vektor P. Tuliskan sebagai kombinasi linear antara vektor I dan vektor I. Istilah yang keren, lebih lanjut, vektor P dituliskan sebagai kombinasi linear antara vektor I dan vektor I. Px disebut koefisien kombinasi linear relatif terhadap I. Pj disebut sebagai kombinasi linear untuk I. Nah, kalau dalam bahasa fisika bisa menyatakan bahwa Px adalah komponen vektor pada X
PJ adalah komponen vektor Z sepanjang sumbu. Nah, tentu ini bisa berumum ke dalam ruang 3 dimensi, di mana kita menggunakan X, Y, dan sumbu Z. Nah, sekarang ya. Pak, dia tahu bagaimana cara memutar papan tulis kita ini ya. Oke, nah sekarang kalau kita bicara 3 dimensi. Nah, jadi ada sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, jadi sumbu kartesius semacam ini ada 2 jenis. Ya, ada sumbu yang right-handed, putar kanan, ada yang left-handed, putar kiri. Ya, jadi seperti ini misalnya. Jadi X, Y, Z itu kalau ya kita lihat, coba kita lihat ya, cara pengucapannya urut ini X, Y, Z. Ya, nah kalau kita memiliki skrup putar kanan, kita pasang panjang sumbu ya, kita letakkan ya membentuk sepanjang sumbu Z, lalu kita putar ya. Kalau kita putar ke kiri ya, seperti skrup putar kiri itu, kita putar gini, apa yang terjadi? Skrup putar kanan ya, skrup putar kanan diputar gini, apa yang terjadi? Diputar dari sumbu X, arah putarannya ya, sumbu X ke sini, jadi arah putarnya gini. X menuju ke Z, apa yang terjadi? Masuk atau keluar? Akan keluar ke atas. Jadi kalau ada skrup putar kanan, kalau saya gambar struknya ya, saya gambar. Nah, sambil skrup ya. Oke. Nah ini kalau misalnya saya putar dari sumbu X, misalnya dengarnya, ya, dan arahnya mana? Arahnya ke atas. Arah Z. Nah, dari seperti ini maka orang bisa sebagai sumbu koordinat kartesius putar kanan. Ya. Nah, kalau kemudian tidak memenuhi syarat ini tadi perlakuan semacam ini, maka diputar. Baliknya juga kalau kita pasang skrup putar kanan panjang sumbu D, lalu kita putar dari sumbu X menuju sumbu Z, arahnya kemana? Arahnya kemana? Putar ini. Ini arahnya berlawanan dengan dimensi. Tapi kalau kita putar baliknya dari Z menuju X, maka arahnya menuju ya. Nah, kalau berlaku seperti ini maka itu sumbu kartesius putar kanan. Nah, biasanya yang putar kanan yang kita selalu gunakan. Jarang yang kita menggunakan putar. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan yang putar kanan. Oke. Nah, seperti tadi, maka kemudian kita akan sepakati bahwa ada vektor satuan, ini saling tegak lurus ya, sumbu kartesius lalu saling tegak lurus. Oke. Akan ada 3 buah vektor. Ini sumbu X, ini sumbu Z, dan ini sumbu Z. Maka ada 3 vektor satuan ya. Ini adalah vektor I, ini adalah vektor J. Nah, satu lagi vektor ke arah sumbu Z, apa itu? Lazim orang menggunakan vektor satu gitu ya. Oke. Nah, demikian kalau misalnya saya punya sembarang vektor P tadi misalnya dalam ruang vektor ya, maka vektor P itu bisa dituliskan sebagai jumlahan antara vektor P. Jadi ini diproyeksikan sepanjang sumbu X, dan ada vektor PD ya, vektor PD ditambah dengan vektor P.
Nah, masing-masing vektor ini, tentu bisa dituliskan seperti tadi. Vektor Px di sini, ini ya, di Px. Ini adalah vektor Pc, vektor ya, ada di vektor. Lalu di sini ada vektor Pz. Px ditambah Pz ditambah dengan Pz. Nah, lihat vektor Px ya sejajar dengan sumbu x sejajar dengan vektor satuan i. Maka orang bisa menuliskan bahwa vektor Px itu mestinya perkalian antara vektor satuan i dengan suatu skalar. Dan skalarnya misalnya saya tulis sebagai v. Ya, demikian juga vektor Pc mestinya perkalian antara c dengan vektor dengan suatu skalar. Ya, ditambah dengan vektor j k ditambah dengan vektor skalar namanya Pcm. Nah, seperti tadi, maka ini kita sebut sebagai kombinasi linier. Jadi vektor P itu dituliskan sebagai kombinasi linier antara vektor I, J, dan K. Px kita sebut sebagai koefisien kombinasi linier. Ya, Pj juga begitu, Pz juga begitu. Jadi Vx, Pc, Pz kita sebut sebagai koefisien kombinasi linier relatif terhadap vektor I, J, dan K. Oke. Nah, Vx, Pc, Pz juga disebut sebagai komponen. Vx adalah komponen sepanjang X milik vektor P. Pj adalah komponen vektor P sepanjang J. Pz adalah komponen vektor P sepanjang sumbu Z. Ya. Nah, lihat di sini bahwa kita bisa menuliskan sebuah vektor menjadi apa? Kombinasi linier dari vektor I, J, dan K. Nah, apakah ini bisa dilanjutkan ke ruang yang lebih tinggi? Tentu bisa, ya. Tapi untuk kita sementara kita lakukan sampai ya. Jadi hanya 3 dimensi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah persumbuan ini itu tunggal? Tidak. Jadi banyak sekali sumbu yang bisa dipilih. Contoh di sini, kalau sumbu ini, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ini misalnya saya pangkal itu misalnya fix, pemutar pangkalnya itu fix, tidak berubah, tidak berbeda. Ya, tentu akan ada perubahan orientasi dari masing-masing sumbu itu. Oke. Nah, kita mendapatkan sumbu yang baru. Jadi kita bisa mendapatkan sumbu yang baru. Oke. Nah, sehingga kemudian vektor itu bisa dinyatakan dengan cara penguraian yang baru. Ya, nanti mungkin kita sampai dulu ya. Ya. Oke. Nah, berikutnya mungkin yang perlu kita bicarakan adalah ya. Jadi kita lihat, saya akan perkenalkan cara penulisan yang mungkin lebih simple, tapi mungkin juga untuk pembiasaan. Jadi tidak tidak menyulitkan, tapi memudahkan. Ya. Jadi lihat di sini. Jadi sebuah vektor dinyatakan sebagai kombinasi linier koordinat atau sumbu kartesius yang sudah tercapai. Ya. Nah, saya akan memperkenalkan notasi sigma. Begini, atau saya ubah dulu.
kelihatan nggak? Sumbu X ya, itu sebagai sumbu XI X1. Oke. Nah, sumbu C itu akan saya tulis sebagai sumbu X2. Jadi nanti kalau ketemu X2 itu maknanya adalah gaji itu. Ya. Kemudian sumbu Z, ya, sumbu Z atau Z, koordinat Z itu saya tulis sebagai X3. Jelas ya, nanti kalau ketemu apa namanya X di Z itu ketemu X1, X2 dan X3 itu maknanya adalah Z. Nah, kita akan menuliskan vektor I itu sebagai vektor E1 ya. Jadi sama, nanti kalau ketemu E1 berarti itulah vektor I ya. Kemudian vektor D itu E2. Vektor K itu nanti kita tulis sebagai E. Jelas ya? Nah, dengan demikian maka kita bisa menduga kalau ada vektor P, vektor P sekarang tadi, nah, adalah bahwa vektor ada Px, maka Px itu saya tulis sebagai P1. Ya, vektor P, skalar namanya, komponen ya maaf ya. Komponen Px itu adalah P1, lalu Pj itu saya tulis sebagai P2, lalu Pz itu sebagai P3. Nah, tentu vektor dari sini saya dapatkan bahwa vektor P itu bisa dituliskan sebagai apa? Jumlahan antara apa? Tadi Px I ditambah Pj ditambah dengan Pzk. Nah, tinggal dengan saja Px diganti dengan P1, I diganti dengan E1 topi, Pj diganti dengan P2. Vektor D itu dengan X2 ya, ditambah dengan Pz itu adalah P3, K adalah E. Nah, kemudian kita bisa menuliskan ya ungkapan ini sebagai sigma dari 1 sampai 3 ya, E. Jadi I itu bergerak dari 1 sampai dengan 3. Ya. Nah, ketika I-nya 1, maka 1. Ketika I-nya 2, maka ini P2, P2. Ketika I-nya 3, maka ini P3. Jadi penulisan yang panjang itu bisa cukup dituliskan seperti ini. Ya, ini perkenalan pertama. Nanti akan saya ya. Jadi yang penting sebenarnya di sini adalah bahwa setiap vektor itu akhirnya ya memiliki komponen. Setelah kita menetapkan menyepakati adanya sumbu ya, setelah kita menyepakati paling tidak 3 buah vektor ya, kalau kita dalam ruang geometrik maka vektor-vektor itu bisa dituliskan sebagai apa namanya kombinasi linear. Setelah kita sepakati 3 buah vektor satuan yang saling lurus dalam ruang. Ya, dan vektor-vektor itu memiliki panjang sumbu yang satu. Nah, ini ya, jadi dan kalau kita menggunakan notasi bahasa ini, kemudian penulisannya menjadi nah, kalau kita punya vektor B misalnya, bagaimana penulisannya? Ya sama. Dari 1 sampai 3 B E X D BZ B1 B2 3 ini sama. Nah, pertanyaan ini jadi menarik, tapi B ini juga bisa saya tuliskan sebagai ini sigma D, D-nya dari 1 sampai 3 BD tambah I D. Ingat perhatikan
Kenapa? Karena indeks I dan indeks D itu disebut sebagai indeks boneka. Jadi bergerak dari 1 sampai 3. Diganti indeks apapun kalau merupakan indeks boneka kan sama hasilnya. Kenapa? Kita lihat ketika D-nya 1, ya, jadi B1, E1. Betul. Ketika D-nya ini 2, maka ini B2, E2. Juga betul. Ketika D-nya 3, maka ini menjadi B3, E3. Juga muncul di ya. Nah, oleh karena itu nanti harus terbiasa dengan ada boneka yang kita bisa menggunakannya dengan karakteristik asalkan jangkauannya. Oke, tema berikutnya saya rasa tentang tadi saya sudah sampaikan tadi perkalian dengan. Nah, sekarang kita bicara lebih lanjut ya, setelah ini apa itu yang disebut sebagai hasil kali skala. Hasil kali skala. Ingat, ada perbedaan antara hasil kali skalar dengan perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar, sebuah vektor, hasilnya apa? Vektor. Nah, sementara hasil kali skalar itu ya hasilnya adalah skalar dari dua buah vektor, katakanlah A, okay, dan B. Lalu dari A dan B ini dengan meramu, ya, itu kita dapatkan skalar. Nah, cara meramu itu sebagai hasil kali skalar. Kita tulis seperti ini. Ini adalah suatu skalar, ingat ya, bukan vektor tapi suatu skalar. Suatu skalar yang ditentukan dari vektor A dan vektor B. Maka dibaca hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B. Bagaimana cara menghitung skalarnya? Nah, ini adalah suatu skalar yang diperoleh dari besarnya vektor A. Ya, besarnya vektor A. Dikalikan dengan besarnya vektor B. Lalu dikalikan dengan kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Theta itu adalah vektor, misalnya vektor A itu karena adalah vektor B, maka theta itu adalah sudut yang dibentuk antara oleh vektor A dan vektor B. Ya. Jadi kan ya, hasil kali skalar itu skalar yang diperoleh dari dua buah vektor ya, ditentukan dengan cara. Nah, hal yang penting yang harus kita pahami adalah skalar itu memiliki beberapa sifat. Sifat kali skalar itu ada di sini. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa komutatif A dot B itu sama dengan B dot A. Jadi B dot A itu adalah besarnya B dikalikan besarnya A dikalikan kosinus sudut theta yang dibentuk oleh A dan sama. Yang berikutnya A dot B, vektor B, dan vektor B itu sebelumnya dijumlahkan dulu dengan misalnya vektor C. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B. Lalu baru ditambah dengan hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B. Nah, yang berikutnya A dikalikan diambil hasil kali skalarnya dengan vektor B yang sebelumnya dikalikan dengan suatu skalar B. Jadi B dikalikan dengan skalar B, vektor B dikalikan dengan skalar B. Jadi awal saya sebut sebagai perkalian vektor B dengan skalar B. Hasilnya apa? Vektor. Apa yang ada dalam tanda kurung ini? Nah, ini adalah hasil
hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B. Nah, ini hasilnya adalah B-nya keluar. Skalarnya keluar, lalu dikalikan dengan skalar itu. Yang diberi dari A tadi. Setelah berikutnya lagi apa? Misalnya, jadi besar dot hasil antara vektor A dengan vektor 0. Ya, otomatis 0. Kenapa? Ya, kalau kita pakai bahwa vektor 0 itu adalah vektor yang apa? Besarnya 0. Ya. Nah, berikutnya orang nyebutnya sebagai kesamaan A dot B. Kalau ya, diambil nilai mutlaknya, itu akan selalu kurang dari A yang besarnya vektor A dikalikan dengan besarnya vektor B. Nah, kemudian besarnya vektor A itu bisa dihitung dari mana? Dari akar dari apa? Ya, A dot A. Jadi ada kalau itu jadi A, maka B ini jadi A, jadi besarnya A sama cos theta, tetanya 0, karena kalau A yang digantikan dan tetanya cos 0 sama dengan 1. Jadi apa namanya, A dot A sama dengan besarnya A kuadrat. Kalau begitu besarnya A sama dengan akar dari A. Itu dari kali A. Ya. Nah, kemudian akan saya tunjukkan bahwa penulisan apa namanya suatu vektor ya, sebagai kombinasi linear dari vektor I, J, dan K, ya, vektor satuan sepanjang sumbu X, Y, dan Z, itu akan memudahkan kita dalam perhitungan misalnya dikali skalar. Ya, oke, belum ke sana, ya, kita cek, ya, bagaimana hasil kali skalar antara vektor I dengan dirinya sendiri. Tentu sama dengan 1. Ya. Bagaimana hasil kali skalar antara vektor I dengan vektor J? Bagaimana hasil kali skalar antara vektor I dan vektor J? 0. Kenapa 0? Karena I dan J itu saling tegak lurus. Jadi theta di sini itu sama dengan 90 derajat. Akibatnya kosinus 90 derajat itu 0. Ya. Kemudian bagaimana vektor berproduk antara vektor I dengan vektor K? Ini juga sama dengan. Bagaimana vektor berproduk antara vektor apa namanya K dengan vektor J? Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana berproduk antara vektor EI dengan EJ? Vektor EI dengan vektor EJ. I bisa bervariasi dari 1, 2, 3, ya. J juga bisa bervariasi dari 1, 2. Nah, bagaimana hasilnya ini? Bergantung dari nilai I dan J. Ya, ada. Kalau I-nya itu 1, J-nya 1, akibatnya apa? Nah, dari sini ya misalnya E 1 dot E 1. Kenapa E 1? Karena apa? Karena itu adalah E 1. Ingat tadi ya, ingat I itu adalah E 1. Ya, ini sama dengan 1.
Oh ya, belum. Ini punya tulis D dot D. Ini sudah sama dengan K dot K. Hasilnya 1. Kenapa? Karena panjangnya K, kemudian vektor K dan 1 kan? Hasilnya sama. Ya. Nah, jadi ini akan juga sama dengan E dot E sama dengan apa? E dot apa? E jadi E1 dot E1 sama dengan 1 dengan juga E2 dot E2 demikian juga E3 dot E3. Oke. Nah, bagaimana kalau E1 dot E2 misalnya? Ini adalah I dot D. E1 itu I, E2 itu adalah J. Artinya 0. Ya. Nah, tentu ini akan sama dengan yang seterusnya. Jadi bisa dicek dulu ya. Hanya adalah E1 dot E2 sama dengan E2 dot E3 dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Ini I dikalikan EJ hasilnya apa? 1 kalau I sama dengan J. Paham ya? 0 kalau I itu lain dari J. Jadi I itu indeks ya. Nilainya 1, 2 atau 3. Ya, kalau ditulis I atau dot J berarti IJ itu bisa bervariasi dari 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Kalau I sama dengan J ya selalu sama dengan 1. Kalau I lain dari J, ini sama dengan 0. Nah, itu sering nanti ditambahkan dengan I. Ya, nilainya apa? Dua kemungkinan. Nilainya 1, K, I sama dengan J. Ya, 0 itu K, apa? I tidak sama dengan disebut delta Kronecker. Delta Kronecker. Ya, delta Kronecker. Ini hanya nama ya. Silakan mau kasih nama setelah ya. Biasanya kita kenal sebagai delta Kronecker. Nilainya delta IJ ya. Nilainya bergantung pada I dan J. Kalau I itu sama dengan J, nilainya 1. Kalau I sama dengan tidak sama dengan J, berbeda dari J, maka nilainya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan yang memudahkan kita. Kenapa? Kita lihat dulu ya. Jadi, kalau kita mempunyai vektor P, lalu juga punya vektor B, atau vektor AB itu biasa ya, saya pakai AB. Selanjutnya saya ambil vektor A dan B tadi, saya ambil dot produk antara vektor A dan vektor B. Bedanya dot produk antara vektor A dan vektor B. Nah, ingat ya, jadi ya, ini sama dengan berapa gitu. Ya, tentu sama dengan ini kalau seperti. Tetapi kalau kita sudah sepakati sumbu X, sumbu Y, sumbu Z sebagai sumbu acuan atau vektor I, J, dan K sebagai vektor acuan, maka vektor A itu bisa ditulis nanti seperti apa? Sebagai sigma I dari 1 sampai dengan 3 apa? A X. A1, E1 ditambah A2, E2 ditambah A3, atau AX ditambah AJ ditambah AK ditambah apa? Sudah ada satu. Ya, ini nanti sudah saya punya. Oh ini nih, ya. Jadi PX 1, BJ 2, dan nanti
Demikian juga karena A itu vektor, maka aku juga bisa tulis dalam bentuk ini. Ya. Vektor A ditulis sebagai sigma I beta 3 AI. Demikian juga vektor B itu bisa dituliskan sebagai sigma D dari 1 sampai dengan 3 A B D dikalikan E. Kenapa pakai D? Kenapa pakai D? Sebenarnya bisa juga I. Hasilnya juga sama. Jadi kalau ini ganti I juga ini sama yang tadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil A dan B. Bagaimana hasil A dan B. Ya. Oke, biar jelas saya mana ya. Coba sekarang kita hitung A tadi apa menurut yang di sana? Atau bentar, saya akan coba hitung dulu dengan cara yang biasa ya, biar Anda tahu ya. Ini saya hapus saja. Apa itu A? Adalah A I ya ditambah A D ditambah A Z. Apa itu B? Apa itu B? B adalah apa? B satu berarti ya, lalu ditambah dengan B ditambah dengan B Z K. Jadi kita harus menghitung ini. Nah, berdasarkan sifat ini tadi ya, berdasarkan sifat A dot B plus T itu sama dengan A dot B plus A dot C ya. Bayangkan ini sebagai satu kesatuan ya, sebagai satu kesatuan vektor ini sebagai jumlahan antara 3 buah vektor. Oke. Maka hasilnya apa? Ini adalah A tambah dengan A Z K dot apa? Sama adalah B X. Lalu ditambah dengan apa? Ya lagi A X ditambah A D ditambah A Z K dot apa? Yang di tengah B D D. Ya, yang terakhir ditambah dengan apa? Tadi ditulis A ditambah A ditambah A Z K ya, diambil produk dengan B Z K ya, panjang memang kalau kita menggunakan tadi. Nah, baru kemudian ini dikalikan masing-masing ya, kalikan masing-masing. Tapi ingat ya, ketika kita kalikan ini dan ini ya, ini apa? AX dot B apa X. Perkalian ini skalar. Jadi kalau dikali skalar antara dua buah vektor yang salah satunya adalah perkalian dengan skalar, maka skalanya keluar. Pokoknya skalanya sudah keluar. Jadi yang tidak vektor, yang bukan vektor bisa dikeluarkan. Ya, makanya bisa dikeluarkan. Kalau dikeluarkan hasilnya adalah I dot I satu. Ya, jadi ini AX tambah dengan. Coba sekarang kita ambil sekarang definisi dengan ADD. Ya,
ditambah misalnya dengan apa ACG dot B tadi AX dan BJ itu skalar, berarti keluar, lalu tinggal di dot sama dengan 0 ya, jadi ini 0. Demikian juga bagian ini nanti A B A Z K dot B B X I kita juga bilang. Oke. Nah, kita bisa hitung yang lain itu ya. Yang jelas yang tersisa nanti ini nanti menyampai. Nah ini kan tinggal di 0 tambah dengan A apa namanya di dot dengan di ditambah 0 juga. Lalu di 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan terakhir nanti adalah A Z K dot B. Oke. Nah kalau ini dijumlah semua hasilnya ini lihat ya, ini AX BX tambah AC BC ditambah dengan AZ. Ya, lihat itu. Dot produk antara A dan B itu adalah jumlahan antara perkalian masing-masing komponen yang terletak lalu. Ya. Nah, ini kalau saya menggunakan apa namanya penulisan panjang. Sebenarnya cukup panjang. Ya. Bagaimana kalau menggunakan penulisan yang pendek? Sekarang jam berapa ini? Ini sebentar lagi maghrib Pak Rosid. Oh ya, sampai Kalau berapa misalnya kita? harusnya sampai 5:30. Kalau untuk cross product mungkin disampaikan di sesi 2 gitu ya. Mungkin ya Pak. Ya. Kalau misal ini masih ada beberapa pertanyaan tadi saya tampung. Kalau misal sempat dijawab agak singkat mungkin ke pertanyaan dulu gitu Pak. Tapi ini coba saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu sebentar. Oh belum. Ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang kita coba menggunakan notasi tadi, sigma tadi. Ya, akan sangat lebih mudah. Saya tunjukkan. Betul, saya tunjukkan. Coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan. Ya, coba diperhatikan. Karena ini penting, ya, ini penting. Ya. Jadi kalau kita tulis A dot B itu sama dengan apa namanya? A tadi apa? Sigma. Apa? I dari 1 sampai dengan 3. A I E I ya. Lalu ini diambil dot produk dengan B ya, diambil dot dengan B. Nah ini ditulis sebagai sigma J, saya tulis sebagai J karena apa, akan saya kalikan, maka kemudian I dan J nya harus beda D dikalikan itu ya. Nah dalam hal ini kita bisa tuliskan seperti ini, sigma dan J-nya ditarik berupa AI BD AI EI. Oke, diambil dot produk dengan BJ EJ. Nah dari sini kita bisa ambilkan ini sigma I, sigma J. A dan AI dan BC itu skalar, sehingga dia bisa keluar AI, BC, lalu diperoleh dot produk antara I dengan EJ. Apa itu EIJ tadi? EIJ adalah delta IJ. Jadi kita dapatkan sigma I, sigma J, AI, BC, delta IJ. Delta IJ. Ya, saya dapatkan apa namanya kapan itu. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Delta IJ nilainya apa tadi?
Ya, nilainya apa tadi delta IJ itu? Ya, bagaimana nilainya? Nilainya ya I itu sama dengan J, jika I sama dengan J maka ini hasilnya 1. Kalau I lain dari J hasilnya 0. Ya, jadi jumlahan ini hanya akan muncul kalau I sama dengan J. Ya, kalau I sama dengan J. Oke, nah ketika I sama dengan J 1, kalau I sama dengan J itu 0. Berarti apa? Mestinya yang tersisa dari jumlahan itu adalah sigma I boleh ditulis J juga AI. Nah, ini harus ditulis BI. Karena apa? Karena ini hanya ada tidak 0 ketika I atau J sama dengan I, maka B-nya diganti dengan I. Jadi dapatkan jumlahan sigma I, AI, BI dari 1 sampai dengan 3. Nah, kalau ditulis bagaimana? Lihat, ketika I-nya sama dengan 1, maka I A1, B1 ditambah A2, B2, ini ketika I-nya 2, ditambah A3, B3. Nah, ini sama saja apa? A1 itu apa? A1 apa? A1 adalah AX, tadi kan sudah kita berdasarkan kan? B1 itu BX ditambah A2 itu AC, B2 itu BC ditambah A3. A3 itu apa? Z. B3 itu ya. Jadi saya ini lebih singkat. Jadi makanya akan lebih nyaman kalau kita terbiasa dengan cara seperti itu. Oke, sampai di sini dulu apa sesi pertama ya. Nanti Oke, terima kasih sekali, luar biasa Pak Rashid di tengah kendala ini itu. Akhirnya sampai produk selesai insya Allah ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan saya sampaikan. Ini ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa sekali dijawab. Menjawabnya sekali untuk 3 pertanyaan karena saling terkait. Yaitu terkait dengan vektor 0 dan vektor dalam pandangan aljabar. Ada pertanyaan dari Pius Ake dan vektor dalam pandangan aljabar abstrak. Ya, ini dari Pius Ake Eko UGM. Apakah kalau memandang vektor 0 secara aljabar sudah menyelesaikan permasalahan vektor 0? Oke, itu satu. Nanti dijawabnya sekalian Pak Rashid. Kemudian dari Awi Muhammad Awab, ini teman saya ini. Gimana kabarnya Awi ya? Ini ada pertanyaan, kalau apa ada perkalian vektor dengan skalar yang hasilnya nilainya 0? Jika ada, arah dari perkalian vektor itu kemana? Nah, kan sama tuh. Kemudian yang dari Yosebi Novita UGM, saya tidak tahu bacanya ya. Apa indeks koordinat itu bisa lebih dari 3? Enggak cuma I, J, K, tapi bisa lebih dari itu. Atau misalnya sumbu itu X, Y, Z, atau juga bisa lebih dari itu. Itu mungkin bisa dijawab sekali Pak Rashid. Terima kasih. Oke, ya. Sama ya, jadi apakah vektor 0 dalam pandangan aljabar tadi menyelesaikan masalah? Ya. Kalau kita hanya bicara di tataran aljabar tanpa membicarakan kepanjang vektor dan sebagainya, ya tentu saja tidak ada persoalan di sana. Ya. Oke, begitu menyentuh apa namanya konsep 0 panjang vektor, maka kemudian itu sudah muncul masalah tadi. Vektor 0, vektor yang panjangnya 0, arahnya kemana? Gitu. Jadi itu menjadi persoalan. Ya, itu mirip dengan apa yang terjadi dalam teori himpunan. Ya, dalam teori himpunan itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Padahal sebenarnya kalau kita kembalikan ke depan definisi dari himpunan adalah kumpulan dari objek-objek tertentu. Nah, ini nggak ada objeknya, nggak ada kumpulannya, tapi disebut himpunan, kan jadi kontradiksi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tapi keberadaan vektor 0 dan keberadaan himpunan kosong, ya, itu dalam matematik menyelesaikan kesulitan, meskipun itu memuat patologi, ya, sifatnya patologis, jadi ada masalah di situ, gitu ya. Oke, sementara itu ya kedua, ya tentu saja hasil perkalian dengan skalar hasilnya vektor 0. Ya, bisa ditunjukkan. Jadi bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa 0 dikalikan sembarang vektor itu hasilnya adalah vektor 0. Itu ditunjukkan secara aljabar, mudah sekali. Ya. Oke. Tanpa berpikir bahwa vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0, bisa diselesaikan ini. Ya, bahwa vektor 0 vektor T barang dikalikan bilangan 0 itu hasilnya adalah vektor. Yang terakhir
tergantung bisa. Jadi rentang indeks itu bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya kebetulan kita kalau kita nanti bicara di dalam relativitas umum indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Bisa juga 1, 2, 0, 1, 2, 3. Bisa juga 1 pengambilan indeks. Jadi intinya ada vektor itu ada di dalam ruang berdimensi berapa. Kalau dalam ruang berdimensi 3 berarti vektor itu memiliki 3 komponen. Kalau vektor itu berada di dalam ruang berdimensi 4 maka memiliki 4 komponen dan seterusnya. Jadi mungkin indeks itu memiliki nilai lebih dari 3 nilai. Tergantung pada ruang yang kita bahkan infinite. Kalau Anda nanti belajar ruang Hilbert sebagai ruang keadaan bagi mekanika kuantum, maka dimensinya itu infinite sehingga komponennya itu infinite, indeksnya juga akan infinite. Saya rasa jelas. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, Pak. Ini masih ada 2 pertanyaan. Oh ya, nggak apa-apa. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Masih cukup enggak ya? Di tempat saya sudah azan soalnya. Tidak apa-apa saya sampaikan ya, Pak. Ini dari Walhasbi Praditya dari Winsuka. E itu lambang apa? E ya, E. E itu lambang apa? Kok kenapa tiba-tiba bisa muncul ada delta Kronecker gitu? Pertanyaannya gitu. Terus yang sekalian ya Pak, juga ini. Yang kedua Diaur Rahman Fikri. Di fisika vektor itu diaplikasikan pada apa saja? Aplikasi vektor. Untuk penanya yang raise hand, mohon maaf ini kayaknya tidak bisa disampaikan pertanyaannya sekarang, mungkin bisa ditanyakan nanti pas sesi 2 ya. Yang raise hand mungkin mau open mic tapi kayaknya tidak sempat waktunya gitu. Jadi saya membacakan yang 2 yang sudah lewat chat saja. Terima kasih. Oh, tiba-tiba muncul vektor satuan EI tadi. Itu kita sepakati ya, kita sepakati. Jadi ini persoalannya ya. Jadi kita belum terbiasa dengan cara berpikir seperti ini ya. Jadi tadi kalau vektor I, satuan I kenal ya. Tapi uniknya begitu kita katakan I langsung bisa diterima ya, karena sudah terbiasa dengan vektor I itu. Demikian juga ketika saya katakan vektor I itu juga bisa langsung diterima gitu ya, tanpa ada penolakan ya, karena bisa langsung bayangkan seperti biasa bahwa vektor C itu adalah vektor satuan yang dengan suhu searah dengan seperti yang ke arah kutip ya. Demikian juga vektor K. Nah, vektor I tadi E1 itu saya hanya mengganti nama aja, alias ya. Jadi vektor E1 itu alias atau nama lain dari vektor I. Gitu ya, mudah dipahami ya. Jadi apa artinya? E1 itu adalah vektor yang satuan yang searah dengan sumbu sepanjang sumbu X positif. Demikian juga nanti E2 ya, itu adalah nama lain dari D. Ya. Demikian juga nanti E3 itu adalah nama lain dari vektor K. Jadi kalau nanti ketemu E1 berarti itu I. Kalau di kampung saya namanya Paiman, di kampung sebelah namanya Paijo. Jadi kalau orang menyebut Paijo ya sama dengan Paiman gitu ya. Jadi I dan E1 itu sama. Ya, demikian juga D dengan vektor satuan D dengan E2 itu sama. Vektor satuan K dengan vektor E3 itu sama. Sehingga kalau ada sekarang vektor P, saya tulis sebagai P X I tambah P D ditambah P Z K itu sama dengan vektor apa? P1 E1 ditambah P2 E2 ditambah P3 E3. Loh, kenapa harus ditulis seperti ini? Agar saya mudah tidak terlalu panjang menulis, sehingga saya bisa tulis apa? Sigma dari 1 sampai 3 P E dan ini kan gitu mas. Jadi kalau ketemu seperti ini berarti ini, kalau ini berarti jelas ya, saya rasa. Nah kemudian delta Kronecker, nah itu hanya lambang. Jadi lihat tadi, saya menemukan keadaan I bukan vektor ya, I itu indeks, nilainya 1, 2, 3 ya. Lalu saya
saya ambil dot progress dengan EJ. J juga indeks 1, 2, 3. Nah, nilainya berapa? Ternyata tadi saya sudah jelaskan. Kalau I-nya 1 misalnya, D-nya 1. J-nya apa? E1, E1. E1 apa? I. E1 apa? I juga. I dot I sama dengan 1. Nah, ini kalau diteruskan, ternyata ini ada dua kemungkinan. I 0, I itu sama dengan 3 sama dengan I. 1 dikali sama gitu ya. Nah, objek matematik ya katakanlah begitu yang memiliki nilai semacam ini bergantung pada indeks I dan J itu lalu kita sebut sebagai delta connector. Jadi nanti kalau ketemu delta connector itu nilainya bergantung indeks I dan J. Kalau I sama dengan J berarti 1, kalau I lain dari J berarti. Nah, itu ternyata tadi memudahkan. Anda lihat tadi bagaimana saya harus menuliskan. Ini masih saya singkat tadi, saya loncat. Coba kalau saya tulis, saya akan kecapean. Karena panjang sekali. Tapi dengan cara seperti ini tadi, cukup singkat. Hingga hasilnya sama. Jadi itu alasannya kenapa kita menggunakan delta connector dan indeks tadi. Maaf, yang kedua, yang terakhir tadi apa? Lupa. Aplikasi vektor itu pada apa saja? Oh ya. Jadi tentu banyak sekali aplikasi vektor dalam fisika karena besaran banyak sekali besaran vektor. Jadi misalnya gaya vektor jika Anda merumuskan Newton kedua tentang benda yang ada rujukannya dalam bentuk vektor ya, misalnya Newton tentang gaya gravitasi juga dalam bentuk vektor. Banyak sekali. Jadi oleh karena itu pentingnya besaran vektor dibicarakan itu agar kita memahami watak dari vektor itu dan nanti bisa banyak sekali. Oke, cukup Pak Rosid ya. Cukup Pak Rosid. Ya. Ya, terima kasih sekali. Ya. Saya tahu antusias peserta masih tinggi gitu ya. Dan masih ada pertanyaan-pertanyaannya belum terjawab. Kalau misal ada pertanyaan sampaikan di sesi 2 ya, karena waktunya tidak cukup yang sekarang. Tapi dimohon untuk jangan live group dulu sekarang karena kita masih ada sesi foto. Saya mohon Pak Utama Alan Deta untuk bisa meng-screenshot ya. Saya tunjuk saja biar cepat ini. Pak Deta untuk bisa screenshot. Belum siap. Oh, belum siap. Atau siapa yang sekarang siap Ini untuk buatan screenshot gitu ya? Siapa ya? Bu Asna. Halo Bu Asna. Bu Asna OTW pulang kampus. Ada siapa? Diundangkan semua. Pak Ardi. Ayo. Ya, Siap Pak Ardi ya? Oke, kamera semua on ya. Oke, jadi semua kameranya di on kan, videonya dihidupkan, jangan di apa namanya? Oke, ditandai 1, 2, 3 aja Pak Adi, siap, ayo. Ya ini masalahnya kan nggak tahu yang halaman pertama siapa, dua siapa ini. Saya mulai dari halaman pertama aja ya. Saya mulai sekarang. Oke. Ini halaman kedua. Masih banyak yang belum on kameranya, nggak apa-apa lah, lanjut dulu. Halaman ketiga. Oke, masuk halaman keempat. Ini halaman kelima. Dan halaman ke-6. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Ada 6 halaman ya, lumayan. Oke, terima kasih sekali. Nanti mungkin sesi 2 itu mulainya jam 7, tapi sudah bisa mulai masuk jam 6.45 gitu ya. Dan ternyata tadi ada banyak masukan gitu ya. Ternyata banyak kendala ini itu, ada saran ini itu nanti jadi bahan evaluasi untuk panitia gitu. Terima kasih. Moderator nanti ganti ya, bukan saya. Jadi saya sampai sini. Oleh karena itu kalau misal saya ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Kita tutup sesi ini dan sampai jumpa di sesi berikutnya di sesi 2 mulai bisa masuk jam 6.45. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.